Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang hidup yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita rindu Allah memberkati kehidupan kita dalam semua hal, dalam semua sisi. Dan ketahuilah bahwa Allah juga rindu untuk memberkati setiap kita. Allah bahkan rela mengorbankan segalanya untuk melakukan yang terbaik bagi kita, untuk menganugerahkan yang terbaik bagi kita. Bahkan nyawanya sendiri pun Dia korbankan bagi kita. Dan firman-Nya berkata, kalau nyawanya sendiri pun yang Dia korbankan bagi kita, apakah lagi yang tidak akan Dia beri bagi kita? Artinya bahwa Allah itu rindu memberkati setiap kita, dan Allah memiliki berkat yang berbeda bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Berkat yang Allah persiapkan bagi setiap orang itu tidak sama saudara. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan Allah juga mempersiapkan berkat-Nya dalam berbagai bentuk kepada satu orang kepada yang lain, berbeda satu dengan yang lain. Tetapi hal yang pasti adalah bahwa Allah pasti akan memberkati setiap kita. Allah mempersiapkan berkat yang terbaik bagi setiap kita. Dan kalau hari ini, malam ini saudara rindu mengalami berkat Tuhan di sepanjang kehidupan saudara, mari siapkan hati saudara. Mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, bagaimana supaya di sepanjang hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita tentang mengalami berkat Tuhan di malam hari ini adalah dari Imamat pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada setiap saudara, dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Imamat pasal 26 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berkat
Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya, dan pohon-pohon di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman tentram. Dan aku akan memberi damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang di antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang di antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Dan aku akan berpaling kepadamu, dan akan membuat kamu beranak cucu, serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayuku yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Tuhan berjanji akan memberkati umatnya. Tuhan berjanji akan menyatakan dan melimpahkan berkat-Nya bagi umat-umatnya. Dan saudara, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu tercatat di ayat 5, di mana di sana dikatakan lamanya musim mengirik bagimu akan sampai kepada musim memetik buah anggur. Lamanya musim memetik buah anggur akan sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang, dan diam di negerimu dengan aman dan tentram. Jadi di sini, saudara, Allah menegaskan bahwa Allah akan memberkati mereka dengan berlimpah-limpah, dengan tidak putus-putusnya, sampai dikatakan bahwa musim menuai demi musim menuai itu akan mereka alami. Ketika musim menuai, mereka menuai, dan belum lagi selesai musim menuai, akan tiba musim menuai yang lain. Allah menegaskan itulah yang akan terjadi ketika Tuhan mencurahkan berkat-Nya, ketika Tuhan memberkati umat-umatnya. Terlebih lagi, saudara, di ayat 10 di sana dikatakan, kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Sekali lagi, di ayat yang
ke-10 ini ditegaskan bahwa hasil yang lampau saja belum habis, sudah datang hasil yang baru. Itu menegaskan bahwa berkat Tuhan itu tidak putus-putusnya. Berkat Tuhan itu tidak henti-hentinya. Berkat itu terus-menerus dialirkan oleh Tuhan bagi umat-umatnya. Itulah janji Tuhan bagi umat-umatnya, saudara. Betapa luar biasa dan dahsyat berkat yang Tuhan janjikan, berkat yang Tuhan peruntukkan bagi umat-umatnya. Tentu saja saat ini setiap kita merindukan itu, saudara. Apapun kondisi saudara, bagaimanapun keadaan saudara, Allah berjanji bahwa berkat-Nya tidak akan putus-putusnya dicurahkan bagi saya dan saudara. Dia akan terus memberkati kehidupan kita. Dia akan terus mencurahkan berkat-Nya terus-menerus di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya berkat materi, saudara. Bukan hanya berkat kelimpahan. Bukan hanya berkat menuai musim demi musim. Musim menuai yang ini belum selesai, ketemu lagi musim menuai yang lain. Bukan hanya berkat-berkat itu, saudara. Tetapi dikatakan bahwa di ayat 5 bagian terakhir, kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan diam di negerimu dengan aman tentram. Bukan hanya mereka diberkati, tapi mereka juga menikmati berkat yang mereka terima. Ada begitu banyak orang yang mengalami berkat berkelimpahan, tapi mereka tidak bisa menikmati berkat yang mereka terima itu. Mereka tidak bisa menikmati berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Tetapi janji Tuhan di sini bukan hanya mereka diberkati secara terus-menerus, tetapi mereka juga akan menikmati, mereka kenyang dengan berkat yang Tuhan beri, dan mereka akan tinggal dengan tentram dan aman. Saudara, bukankah luar biasa diberkati dan hidup dalam keamanan? Dan bukan hanya itu, kalau saudara lihat ayat 6, di sana kembali ditegaskan juga, dan aku akan memberi damai sejahtera di negerimu, sehingga kamu akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Allah menyatakan damai sejahteranya, sehingga umat-umatnya menikmati ketenangan, kedamaian, tidak dikejutkan oleh apapun. Ada ketentraman, kedamaian di sana. Apakah saudara merindukan kehidupan yang seperti itu? Apakah saudara merindukan hidup yang diberkati oleh Tuhan? Dan kemudian saudara diberkati juga untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara mengalami ketentraman dalam hidup saudara. Saudara diam, aman, dan tentram. Dan kemudian ada damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Apakah saudara merindukan kehidupan yang demikian, saudara? Hari ini dengar, Allah menjanjikannya bagi saya dan saudara. Mungkin saudara berkata, ya pendeta, tetapi hidup saya seperti ini, hidup saya berat, hidup saya sulit, tidak mungkin. Begitu sulitnya, begitu hancurnya kehidupanku, keluargaku, ekonomiku, usahaku, pekerjaanku, semuanya hancur. Hari ini aku pengangguran, aku punya hutang, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Mungkin begitu banyak alasan, mungkin begitu banyak kondisi dan situasi yang saudara alami saat ini, yang bisa menjadi alasan saudara merasa tidak mungkin janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Tetapi ketahuilah saudara, bagaimana Tuhan memanggil umat Israel dari Mesir, dari pembuangan di Mesir. Tetapi akhirnya Tuhan keluarkan mereka, Tuhan tuntun mereka, membawa mereka ke tanah Kanaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Bagaimana Tuhan melakukan keajaiban demi keajaiban, sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Hari ini pun mungkin saudara sedang ada di situasi Mesir. Saudara mengalami kesulitan begitu berat, begitu sulit, begitu menyakitkan perjalanan hidup yang sedang saudara jalani. Saudara, Allah sanggup campur tangan, melakukan mujizat, melakukan perkara besar untuk menyatakan janji berkat-Nya di dalam kehidupan saudara. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami berkat ini? Hidup saudara diberkati, berkelimpahan, diberkati secara terus-menerus, dan kemudian Allah memberi ketentraman dan kedamaian. Allah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu, mari kita belajar
Apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita perbuat supaya janji-janji Tuhan ini dinyatakan di dalam kehidupan kita? Saya rindu kita belajar. Ada 3 hal yang Tuhan tegaskan kepada umat-umat Tuhan, yang menjadi syarat untuk mereka mengalami berkat-berkat yang Tuhan telah janjikan tersebut. Kita kembali ke ayat 1, saudara, di mana yang pertama, syarat yang Tuhan beri, langkah atau jalan yang Tuhan beri menuju berkat yang telah Dia janjikan adalah, yang pertama dikatakan di ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu, juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Hal pertama yang Tuhan tegaskan kepada mereka supaya mereka mengalami berkat Tuhan, di mana ayat 4 mulai Tuhan berkata, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, dan seterusnya. Allah memberi janjinya kepada umatnya, tetapi hal yang ditegaskan oleh Tuhan adalah, singkatnya, jangan ada Allah lain, jangan ada berhala, akulah Tuhanmu. Tuhan mau menegaskan, akulah Tuhanmu, hanya kepada aku engkau menyembah. Jangan ada Allah lain, jangan ada berhala-berhala di dalam kehidupanmu. Itu yang ditegaskan oleh Tuhan, saudara. Dan kalau kita lihat mulai dari perjalanan orang Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan, yang membuat janji Tuhan tidak digenapi kepada sebagian orang di antara mereka adalah ketika mereka mulai menyembah berhala. Kita mengingat di kaki gunung ketika Musa ada di atas gunung, dan Musa meninggalkan mereka beberapa puluh hari, dan mereka mulai menyembah anak patung emas, patung anak lembu emas. Dan di sana, saudara, Allah murka dan membinasakan mereka. Kenapa kebinasaan terjadi? Ketika ada berhala di sana. Dan ketika mereka sampai di Kanaan, saudara, dalam pimpinan Yosua, mereka takut Tuhan. Selama Yosua memimpin mereka, mereka hidup takut akan Tuhan, mereka menyembah Tuhan, dan kemudian mereka hidup dengan begitu aman dan tentram selama di bawah pimpinan Yosua. Tetapi kemudian setelah Yosua mati, berkali-kali mereka menyembah berhala, dan kehancuran terjadi. Mereka dijajah, mereka dikalahkan, mereka menderita oleh karena mereka mulai menyembah berhala. Setiap kali mereka takut Tuhan, menyembah Tuhan, aman, tentram mereka alami. Setiap kali mereka mulai menyembah berhala, penderitaan, kebinasaan, itu yang mereka alami. Tetapi selalu saja mereka jatuh dan jatuh di lubang yang sama. Selalu saja mereka menjadi penyembah berhala. Seringkali itu terjadi. Padahal itu hanya membuahkan penderitaan. Saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya mau menegaskan kembali, kalau saudara mau mengalami kedamaian, ketentraman, diberkati oleh Tuhan secara terus-menerus, berkelanjutan mengalami berkat Tuhan, maka biarlah hanya Tuhan yang saudara sembah di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara masih terlibat kepada kuasa-kuasa kegelapan, kalau saudara masih terlibat kepada perdukunan-perdukunan okultisme, percaya jimat-jimat, percaya tangkal-tangkal dan sebagainya, dengar saudara, saat ini saya menegaskan kepada saudara bahwa saudara sedang menjauh dari berkat Tuhan. Dan bukan hanya menjauh dari berkat Tuhan, saudara sedang menumpukan penderitaan, malapetaka dan kebinasaan atas kehidupan saudara. Itu sebabnya saya mau menegaskan melalui renungan ini, kalau saudara sebagai anak Tuhan masih mau berdukun, dengar, saudara sedang menumpukan penderitaan atas hidup saudara, dan saudara sedang merancangkan kecelakaan bagi saudara di masa depan, penderitaan bagi saudara di masa depan. Saya sudah melihat umat-umat Tuhan yang seperti itu, saudara. Saya melayani di daerah yang begitu kuat dengan perdukunan dan okultisme. Jadi perjuangan saya, pergumulan saya adalah memenangkan orang-orang yang pola pikirnya, konsep pikirnya sudah dibelenggu dengan okultisme.
sudah dibelenggu dengan perdukunan. Mereka begitu yakin dengan perdukunan. Bahkan rumah sakit dulunya nggak laku, saudara. Jauh lebih laku dukun daripada rumah sakit. Bayangkan, itu daerah yang saya melayani. Dan kemudian apa yang terjadi, saudara? Akhirnya satu demi satu jiwa-jiwa itu dimenangkan. Satu demi satu orang-orang yang terlibat okultisme dan perdukunan itu mulai dimenangkan. Bahkan ada beberapa dukun yang hari ini sudah bertobat dan sudah melayani di gereja bersama dengan pasien-pasiennya, saudara. Tetapi saat ini saya juga mau menegaskan bahwa ada orang-orang yang datang ke gereja tapi masih terikat dengan perdukunan. Kalau mereka sakit masih pergi ke dukun. Kalau mereka bermimpi masih bertanya ke dukun. Kalau ada barang kehilangan masih bertanya ke dukun. Masih ada juga orang-orang seperti itu. Dan kalau saya melihat dalam kehidupan mereka, orang-orang yang bertobat dari okultisme, dari perdukunan, dan sungguh-sungguh ikut Tuhan, aku melihat Tuhan memberkati hidupnya, Tuhan memberkati keluarganya, dan ada ketentraman yang terlihat nyata di dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka. Tetapi orang-orang yang berpura-pura mereka beribadah setia, tetapi kemudian selalu saja juga berdukun, selalu saja juga terlibat okultisme, masih percaya mitos-mitos. Akhirnya mereka, saudara, kalau dilihat tidak memiliki ketenangan. Padahal mereka ikut Tuhan, mereka anak Tuhan, mereka setia beribadah. Tetapi karena mereka masih terlibat perdukunan, mereka mengalami banyak hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saat ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara masih terlibat perdukunan, saat ini bertobatlah. Saudara sedang merugikan diri sendiri. Tidak ada dukun yang hidupnya tenang, saudara. Adakah saudara bisa menunjukkan dukun yang hidupnya begitu damai, hidupnya begitu tenteram? Ada banyak hal yang bisa kita contoh dari hidupnya. Adakah dukun seperti itu? Kalau ada, silakan saudara tuliskan di kolom komentar. Ceritakan kalau ada dukun seperti itu. Yang saya lihat adalah, kalau orang yang berprofesi sebagai dukun, hidupnya seram, tidak berpengharapan, kemudian hidupnya tidak jelas, sepertinya tidak ada ketenangan hidup, dan kemudian endingnya menderita sekali kematian mereka. Dan saya percaya saudara setuju apa yang saya katakan ini, bahwa itulah dunia perdukunan, itulah orang-orang berprofesi sebagai dukun. Tetapi kalau saudara masih percaya kepada itu, maka menurut saya saudara jauh lebih bodoh daripada mereka, karena mereka berprofesi seperti itu untuk mencari makan. Saudara percaya kepada orang-orang yang hidupnya sendiri pun tidak jelas, maka saudaralah yang bodoh. Saudara sedang, dan ketika saudara melakukan itu, saudara bukan hanya saudara menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan tenaga, menyia-nyiakan dana, karena selalu saja kalau saudara berdukun juga ada tarifnya, kan? Jadi bukan hanya saudara menyia-nyiakan dana, waktu, pikiran dan sebagainya, saudara juga sedang menumpukan malapetaka atas kehidupan saudara di masa depan. Itu sebabnya melalui renungan ini saya mau menegaskan setegas-tegasnya bahwa jadikan Tuhan saja tempat pengaduan saudara. Jangan pernah terlibat lagi dengan okultisme, perdukunan dan sebagainya. Tuhan berkata, jangan kamu membuat berhala bagimu. Jangan kamu percaya kepada patung-patung, kepada manusia, kepada perdukunan dan sebagainya, kepada jimat-jimat, tangkal-tangkal dan sebagainya. Percayalah hanya kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjaga kehidupan saudara. Di tempat pelayanan saya ini, saudara, dulunya ketika saya memenangkan satu orang misalnya, dan kemudian mulai beribadah di rumah mereka, ada ibadah tengah minggu di rumah mereka, selalu saja saya akan ketemu ada tangkal-tangkal di pintu, ada bambu di sana, ada kain putih di situ, dan sebagainya yang menjadi isi dari bambu itu. Dan ketika ditanya apa itu, penjaga rumah. Selalu saya selalu menegaskan bahwa kalau memang sudah percaya kepada Tuhan, buang semua itu. Kalau memang sudah benar-benar percaya kepada Tuhan, mau menyerahkan hidup kepada Tuhan, buang segala berhala, buang segala jimat-jimat, buang segala tangkal-tangkal. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau misalnya saudara masih terlibat akan hal-hal itu, ada jimat-jimat, ada tangkal-tangkal, ada yang dari perdukunan yang saudara simpan di rumah,
Saat ini saya mau menegaskan, buang itu. Buang, karena itu akan membuat hidupmu tidak tenang, hidupmu menderita, hidupmu tidak bisa diberkati. Itu yang pertama, saudara. Tuhan menegaskan, jangan ada berhala di hadapanku. Akulah Tuhan Allahmu, kata Tuhan. Hanya kepada Dia, umat-umatnya, saya dan saudara harus menyembah. Itulah syarat pertama, itulah langkah pertama untuk kita mengalami berkat Tuhan. Mulai ayat 4, Tuhan berkata, maka aku akan memberi kepadamu hujan pada masanya. Musim menuai akan terus terjadi. Dari musim menuai sampai musim menuai, engkau akan menikmati ketenangan, ketentraman, ada damai sejahtera, dan sebagainya dan sebagainya. Itu berkat yang Tuhan limpahkan bagi orang yang pertama menjadikan Tuhan saja yang menjadi Allah dalam kehidupannya. Lalu yang kedua, saudara, di ayat 2 firman Allah menegaskan, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Yang kedua yang ditegaskan di ayat 2 ini adalah berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan, di mana Tuhan berkata hormati hari sabat, dan Dia juga berkata hormati tempat kudusku. Itu berbicara tentang waktu-waktu persekutuan, tempat bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua yang Tuhan mau adalah supaya umat-umatnya menjaga dan menghargai persekutuan dengan Dia, supaya umat-umatnya intim dengan Dia, supaya umat-umatnya dekat dengan Dia. Saudara, ada begitu banyak orang beribadah, setia beribadah, bahkan sangat setia beribadah, terlibat dalam pelayanan, ada kedudukannya di gereja, dan sebagainya dan sebagainya, tetapi tidak pernah mengalami kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Mungkin saudara pernah mendengarkan kesaksian saya. Satu kali saya sedang berdiskusi dengan seorang bapak yang sudah sangat lanjut usianya. Dia adalah pensiunan pelayan di gereja, saudara. Saya berdiskusi, bincang-bincang dengan dia. Lalu kemudian sampai kepada topik saya menceritakan bagaimana indahnya dekat dengan Tuhan, bagaimana indahnya intim dengan Tuhan. Ketika saya bercerita itu, saudara, wajahnya penuh dengan keheranan. Dan kemudian akhirnya dia berkata, kenapa aku tidak mengalaminya? Saudara, mendengar itu hatiku sedih. Bapak ini puluhan tahun, saudara, bukan hanya bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sudah melayani Tuhan. Berpuluh-puluh tahun berkhotbah kepada orang lain, mengkhotbahi orang, tetapi dia tidak mengerti kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Tetapi dia tidak menikmati kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Dia berkata, kenapa aku tidak mengalami? Dia tidak mengalami karena mungkin dia tidak tahu bahwa mengikut Tuhan itu bukan sekedar ibadah. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar melayani dan melayani. Mengikut Tuhan itu bukan sekedar kebiasaan dan rutinitas. Tapi mengikut Tuhan itu adalah hubungan dan kedekatan dengan Tuhan. Keintiman dan keindahan dekat bersama dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara paham dengan apa yang saya sebutkan, apa yang saya ceritakan. Apakah saudara mengalaminya? Saudara, ketika saya merintis gereja yang sedang saya gembalakan hari ini, saudara, ada gereja-gereja tertentu yang merasa bahwa gereja saya bisa menjadi saingan mereka. Padahal sebenarnya gereja itu seharusnya berjalan bersama menuai jiwa. Prinsip konsep itu yang harusnya dimiliki oleh semua pendeta, semua orang Kristen. Tetapi menyedihkan sekali pada waktu itu saya dianggap saingan ketika saya datang. Dan mereka selalu membuat bahasa seperti ini kepada jemaat ketika ada jemaat yang datang untuk beribadah di gereja yang saya rintis. Mereka selalu berkata begini, gerejamu kan gereja yang nangis-nangis itu. Mereka dengan nada mengejek menyebut gereja yang saya bawa, organisasi yang saya bawa adalah organisasi yang mengajari umatnya untuk menangis-nangis di gereja, beribadah sambil menangis-nangis. Dan itu banyak terjadi, saudara. Jemaat yang datang akhirnya mengatakan itu, bahwa kepada mereka, hampir kepada seluruh mereka itu pernah dikatakan seperti itu, gereja kalian itu gereja nangis-nangis. Lalu saya bertanya kepada mereka, apakah kamu pernah aku didik untuk menangis? Apakah aku pernah ajari untuk menangis beribadah?
Atau apakah kamu pernah kupaksa untuk menangis beribadah? Mereka berkata tidak. Lalu aku berkata, kalau begitu kenapa kamu menangis? Mereka berkata bahwa karena begitu indahnya, begitu tenangnya, begitu baiknya Tuhan. Ada satu pengalaman yang sulit diucapkan dengan kata-kata, yang mereka alami, yang aku alami, sehingga membuat terkadang air mata itu mengalir dengan otomatis. Ketika mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan, ketika aku angkat tangan menyembah Tuhan, mengingat kebaikannya, kasihnya, air mata itu mengalir, menetes dengan otomatis, saudara. Ada satu keintiman, ada satu kedekatan, ada satu keindahan yang dialami bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengalami itu, dan apakah hari ini saudara masih mengalami itu, keintiman, keindahan, dan kedekatan dengan Tuhan. Dengar saudara, firman Allah berkata bahwa orang yang akan Dia berkati, Dia beri kedamaian, Dia beri ketentraman, adalah orang yang menikmati indahnya persekutuan dengan Dia, menghargai indahnya persekutuan dengan Dia, menghargai Sabat, menghargai tempat kudusnya Tuhan. Hari ini saya mau mengajak saudara, datanglah kepada Tuhan, hiduplah intim dengan Tuhan, alami keindahan Tuhan. Ketika saudara mengalami itu saudara, maka saudara akan paham lagu yang mengatakan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Karena begitu indahnya, karena begitu damainya, begitu tentramnya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan, di hadirat Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Waktu yang singkat dalam hadirat Tuhan itu jauh lebih baik daripada waktu yang panjang di tempat lain. Saudara, satu kali saya berdoa dengan beberapa jemaat, dan kemudian doa itu begitu indahnya suasananya, saudara. Ada urapan Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada keindahan Tuhan, ada damai Tuhan yang memenuhi. Kami sudah berdoa dengan waktu yang cukup lama, saudara. Dan waktunya untuk amin. Waktunya saya untuk mengamenkan. Tapi sepertinya tidak ingin amin. Ingin terus lagi, ingin terus lagi. Ketika saya mencoba untuk mengucapkan doa, dan akhirnya saya berpikir bahwa saya akan tutup doa ini. Ternyata jemaat itu juga mengalaminya. Mereka berkata ketika aku mulai ucapkan kata-kata doa, mereka berkata, aku ingin terus mengalaminya. Aku ingin terus di sini. Ada hadirat Tuhan, ada keindahan Tuhan, ada urapan Tuhan yang begitu indahnya. Saudara, apakah saudara mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara? Allah berkata bahwa orang yang menghargai hari Sabatnya Tuhan, menghargai tempat kudusnya Tuhan, artinya menghargai persekutuan, menikmati persekutuan dengan Tuhan, orang itu akan mengalami kedamaian, ketentraman, dan berkat-berkat Tuhan. Kemudian saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Tuhan, supaya setiap umat-umatnya mengalami berkat-berkat dalam kehidupan mereka, supaya saya dan saudara mengalami berkat Tuhan, itu ada di ayat yang ketiga, di mana di sana dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang kepada perintahku serta melakukannya, maka aku akan seterusnya dia memberikan janji itu. Yang ketiga dia berkata, jika kamu hidup menurut ketetapanku, berpegang kepada perintahku dan melakukannya. Ciri ketiga orang-orang yang akan mengalami berkat Tuhan adalah orang yang berpegang kepada perintah Tuhan, orang yang menuruti perintah Tuhan, orang yang melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya, orang yang dalam perjalanan hidupnya dia menjalani dengan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Kalau saya rindu mengalami berkat Tuhan, kedamaian, ketentraman dari Tuhan, saya harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami berkat-berkat itu, saudara harus hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan.
Karena itulah jalan, itulah langkah, itulah cara untuk kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Itu sebabnya saudara, buat komitmen dalam hidup saudara untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang hidup saudara. Pahami kebenaran firman Tuhan dan hidupi kebenaran firman Tuhan. Saudara, channel ini baik renungan malam maupun renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, saya buat khusus untuk mengajak jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, setiap saudara, supaya kita memahami prinsip-prinsip firman Tuhan, dan supaya kita menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan itu, dan akhirnya kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Renungan ini dibuat bukan berdasarkan pikiran sendiri saudara. Kalau saudara lihat setiap videonya itu dibuat berdasarkan kebenaran firman Tuhan secara objektif. Yang dibahas itu adalah kebenaran firman Tuhan secara objektif. Itu sebabnya saya menegaskan kepada saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang rutin, konsisten setiap hari merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur kita telah merenungkan firman Tuhan, di mana kita sudah mendengar tentang janji berkat Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberkati secara terus-menerus, memberkati secara berlimpah, memberkati tidak henti-hentinya. Dan kemudian Dia juga berjanji bahwa memberkati kita untuk menikmati berkat-berkat yang Dia beri. Dan Dia juga berjanji akan memberi ketentraman, kedamaian, dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan kita sudah belajar bahwa itu akan terjadi jika kita hanya menyembah Tuhan dan menjauhkan diri dari segala berhala-berhala. Itu akan terjadi jika kita menghormati persekutuan dengan Tuhan, jika kita menikmati kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, jika kita menjalani hidup dekat dengan Tuhan. Dan kemudian itu akan terjadi jika kita menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terima firman Tuhan ini dalam hidup saudara. Terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari kita terapkan firman Tuhan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Siapkan hati saudara. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini ya Tuhan. Di mana anak-anak-Mu ini telah belajar, kami telah belajar bersama bahwa Engkau rindu memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau rindu memberi ketentraman bagi kami. Engkau rindu kami mengalami damai sejahtera dan menikmati berkat yang Kau curahkan bagi kehidupan kami. Engkau rindu memberkati kami ya Tuhan. Dan Engkau juga sudah mengajar kami bahwa supaya kami mengalami berkat-berkat-Mu, kami harus menyembah Engkau saja, menjadikan Engkau saja yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada berhala, tidak ada okultisme, tidak ada perdukunan. Semuanya itu menjauh dari kehidupan kami. Dan kami akan mengalami berkat Tuhan ketika kami intim dan dekat dengan Tuhan. Dan ketika kami menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saat ini hamba menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Jamah mereka, lawat mereka dalam nama Yesus. Ajar mereka menerapkan kebenaran firman Tuhan, supaya janji firman Tuhan juga menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Sebentar lagi kami akan berdoa, bersepakat bersama. Biarlah Engkau Allah yang mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara,
Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan, mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini
Ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan. Dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka. Berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anak-Mu akan bersaksi di luar sana. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa
Buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah, semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.